Tiada yang kami nanti lagi di dalam hidup kami selain Engkau saja ya Bapa. Haleluya. Mari bersama. Hanya hari-Mu Tuhan, hanya hari-Mu Tuhan, hanya hari-Mu Tuhan, hanya hari-Mu Tuhan, yang selalu ku nantikan. Semua harapan kami, semua harapanku ku taruh kepadamu. Besar sukacita kami Tuhan, besar sukacitaku untuk memandang wajah-Mu. Takkan ku harap lagi, takkan ku harap lagi bahagia dunia ini. Semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaan-Mu, Tuhan dan kerajaan-Mu, itu senap hidupku sekarang dan selamanya. Lagi nyanyikan pujian ini. Hanya hari-Mu Tuhan, hanya hari-Mu Tuhan. Benar Tuhan, hanya hari-Mu, hanya hari-Mu Tuhan, yang selalu ku nantikan. Semua harapan kami, semua harapanku ku taruh kepadamu. Besar sukacita kami, besar sukacitaku untuk memandang wajah-Mu. Takkan ku harap lagi, takkan ku harap lagi bahagia dunia ini. Semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaan-Mu, itu senap hidupku sekarang dan selamanya. Takkan ku harap lagi, takkan ku harap lagi bahagia dunia ini. Semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaan-Mu, itu senap hidupku sekarang dan selamanya. Tuhan dan kerajaan-Mu, Tuhan dan kerajaan-Mu, itu senap hidupku sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya, sekarang dan selamanya, sekarang dan selamanya. Kehadirat-Nya yang kudus. Haleluya Yesus. Kami mau datang ke gunung-Mu yang kudus ya Tuhan. Amin.
hadirat-Mu. Kami tunduk, ku tunduk hormat menyembah Bapa dengan roh, jiwa, dan raga. Kau Maha Kudus di tempat maha tinggi, di terang tak terhampiri. amin Tuhan. Ku datang ke Gunung Kudus Bapa dengan hidup tak bercela. Keagungan-Mu Tuhan, Keagungan-Mu, kemuliaan-Mu melingkupi hadirat-Mu. kami tunduk hormat kepadamu. Ku tunduk hormat menyembah Bapa dengan roh, jiwa, dan raga. Kau Maha Kudus di tempat maha tinggi, di terang tak terhampiri. Katakan haleluya. Mari bersama katakan kembali. Ku datang ke Gunung Kudus Bapa dengan hidup tak bercela. Keagungan-Mu, kemuliaan-Mu melingkupi hadirat-Mu. Ku tunduk hormat menyembah Bapa dengan roh, jiwa, dan raga. Kau Maha Kudus di tempat maha tinggi, di terang tak terhampiri. Haleluya, amin, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Kami datang. Shalom saudara sekalian, saya sebagai gembala senior dari Gereja Suara Kebenaran Injil yang tadinya tergabung dalam Rehoboth Ministry, selalu mengharapkan dan mendoakan agar saudara-saudara tetap bertumbuh di dalam Tuhan, sesuai dengan misi kita, visi kita,
bahwa kita mau menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Saudara, kita harus tetap tekun mencari Tuhan, bertumbuh di dalam kebenaran sehingga kita benar-benar makin hari makin hidup tidak bercacat, tidak bercela. Makin hari kita makin fokus langit baru, bumi baru. Dan yang ketiga, kita memaksimalkan potensi untuk kerajaan Allah. Memaksimalkan potensi artinya kita bertanggung jawab menjaga kesehatan tubuh kita dengan pola hidup, pola makan yang baik, bekerja keras, jujur, dan memaksimalkan semua potensi. Yang semua itu kita persembahkan untuk kepentingan kerajaan Allah. Kepentingan kerajaan Allah adalah bagaimana mengubah manusia menjadi manusia-manusia yang berkodrat ilahi. Dan itu harus dimulai dari diri kita. Kalau kita sudah bisa berubah, kita pasti menjadi garam dan terang dunia yang akan mewarnai orang-orang di sekitar kita. Pertama keluarga kita, lingkungan kita, yang lain yang lebih luas. Penggembalaan Gereja Suara Kebenaran Injil oleh Bapak Gembala Sidang Saudara adalah penggembalaan yang dilakukan dengan tujuan ini. Dan saya menaruh percaya yang penuh bahwa Bapak-Bapak Gembala Sidang yang menggembalakan saudara sudah bisa dipercayai untuk menuntun Bapak Ibu saudara-saudara sekalian memenuhi visi yang bersama-sama telah kita ketahui ini. Oleh sebab itu mari kita semua mengambil bagian dalam pelayanan ini. Saudara mendukung pelayanan gembala-gembala di setiap wilayah. Dukung dengan doa, dukung dengan tenaga, juga dukung dengan dana. Pasti saudara sudah tahu nomor rekening dari masing-masing wilayah. Saudara harus belajar untuk bukan menyisakan, tapi menyisihkan apa yang Bapak Ibu peroleh dari Tuhan. Saya mengerti saat-saat ini saat-saat yang sulit. Benar, mungkin bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang sedang dalam satu kesulitan keuangan, ya jangan memaksa diri. Tetapi kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian memiliki cukup atau bahkan lebih, mari berbagi, mari sharing. Dan sebenarnya kalimat yang tepat, mengembalikan milik Tuhan itu bagi pekerjaan Tuhan. Saya tetap mengembalakan saudara sebagai gembala senior. Saudara tidak akan berpisah dengan saya. Gembala-gembala, masing-masing gembala di tempat ini juga adalah anak-anak rohani, sahabat-sahabat saya, rekan-rekan sekerja saya, yang sudah menunjukkan kesetiaan selama tahun-tahun yang panjang. Dan mereka adalah orang-orang yang bisa meneruskan perjuangan pelayanan pekerjaan Tuhan ini. Akhir kata dari hati yang tulus, saya katakan saya mengasihi saudara. Saya berdoa kepada Tuhan dan sering saya menyerahkan saudara bersama dengan keluarga saya ke dalam tangan Tuhan untuk hidup dalam pemeliharaannya. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di ibadah streaming GSKI Perdatam. Kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Mari kita berbakti dengan sukacita. Siapkan hati kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dengan hati yang menghormati, yang takut akan Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini kami boleh ada di hadirat-Mu Tuhan, menghadap tahta-Mu untuk menaikkan pujian syukur kami, ucapan terima kasih kami Tuhan atas penyertaan Tuhan selama seminggu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh bersyukur dan kami mau naikkan puji-pujian bagi-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus menyertai kami, mengurapi kami semua Tuhan, supaya ibadah kami ini boleh menguatkan iman kami, membawa kami lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kami habiskan ibadah kami pagi ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, kita teduhkan hati kita. Bersama-sama kita angkat pujian. Ku datang menghadap tahta-Mu Tuhan.
sujud menyembah padamu, merasakan kasih-Mu, kasih Bapa yang kudus bersama Tuhan Yesus. Kau yang maha besar, yang maha tinggi, kemuliaan-Mu mengatasi segalanya. Hanya Kau yang layak dipermuliakan, terpuji selamanya nama-Mu. Kau yang maha besar, Kau yang maha besar, yang maha tinggi, kemuliaan-Mu mengatasi segalanya. Hanya Kau yang layak dipermuliakan, terpuji selamanya nama-Mu Tuhan. Kembali kita teduhkan hati kita, biar musik yang mengalun. Ya Bapa, pagi hari ini ya Tuhan, lebih dari apapun yang kami ingini, lebih dari apapun ya Tuhan yang kami pikirkan dan kami lakukan, biarlah pada pagi hari ini ya Tuhan, kami rindu ya Tuhan memandang wajah-Mu dan berjumpa dengan Engkau. Pakai ibadah ini ya Tuhan, biarlah melalui ibadah ini ya Bapa, kami boleh berjumpa dengan Engkau Yesusku. Terima kasih ya Tuhan. Mari dengan hati yang tulus kita mengangkat pujian ini sekali. Ku datang menghadap-Mu Tuhan. Ku datang menghadap-Mu Tuhan. Terimalah diriku Tuhan. Perkenankan diriku ada di hadirat-Mu, masuk ruang suci-Mu bersama para malaikat-Mu. Ku sujud menyembah padamu, merasakan kasih-Mu, kasih Bapa yang kudus bersama Tuhan Yesus. Kau yang maha besar, yang maha tinggi, kemuliaan-Mu mengatasi segalanya. Hanya Kau yang layak dipermuliakan, terpuji selamanya nama-Mu Tuhan. Hanya Kau yang besar, yang maha tinggi, kemuliaan-Mu mengatasi segalanya. Hanya Kau yang layak dipermuliakan, terpuji selamanya nama-Mu Tuhan. Terpuji selamanya nama-Mu Tuhan. Terpuji selamanya nama-Mu Tuhan. Ya Bapa, kami siap memuji Engkau. Terimalah pujian dari kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Haleluya. Mari kita bersuka cita bersama. Kita bertepuk tangan hanya untuk Dia. Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga. Tiada lain yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini kembali. Hanya Kau milikku di surga. Tiada lain yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari kita bertepuk tangan saudara-saudara. Dialah Allah sumber kekuatan kita. Hanya Dialah pemilik kita. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Masih tetap memuji Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kita masih meninggikan Dia dan kita angkat pujian semua bersuka. Dia lahir ke dunia bagi kita semua. Begitu besar kasih-Nya, selamatkan manusia. Semua bersuka cita, sambut kedatangan-Nya.
semua bersuka. Semua bersuka, semua bersuka. Umat pilihan serta bara tentara surga menyanyi gembira, bersorak gembira, menyambut raja segala raja, menyambut raja segala raja, menyambut raja segala raja, menyambut raja, menyambut raja segala raja. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita teduhkan hati kita. Kita persiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Berikan firman-Mu padaku sebagai jaminan sepanjang jalanku. Ku hanya mengimani semua yang Kau janji pasti tergenapi. Ajarku tak curiga padamu, ajarku tak curiga padamu, saksikan kasih dan tulus pribadimu. Kau Allah yang setia, Allah yang setia, maha bijaksana, dapat ku percaya. Kasih setiamu tak berubah, berkat melimpah
Kami siap mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Engkau yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom saudara sekalian, jemaat yang kekasih. Kita percaya bahwa alam semesta ini ada tidak dengan sendirinya. Allah yang menciptakan. Ada pribadi, ada entitas agung yang mengadakannya. Apalagi manusia, saudara dan saya. Kita ini ada karena Allah menghendakinya. Pribadi atau entitas yang agung yang menghendakinya. Dia adalah Allah, sesembahan yang disembah oleh nenek moyang bangsa Israel, yaitu Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Ia juga disebut sebagai Allah Israel, yang dipanggil Elohim atau Allah, yang namanya proper name-nya Yahweh. Saudara, ini yang harus selalu mencengkeram jiwa kita. Bahwa kita hidup dalam satu semesta atau jagat raya yang ada tuan rumahnya, yang menciptakan segala sesuatu, yaitu Allah Yahweh atau Elohim Yahweh. Saudara, dengan menghayati keberadaan Allah ini, maka kita akan terpacu untuk mempertimbangkan bagaimana sikap yang harus kita miliki, baik yang kita pikirkan, kita ucapkan, kita lakukan di hadapan Dia. Sebab Allah Maha Hadir, saudaraku. Ia memenuhi jagat raya ini. Rohnya melingkupi jagat raya. Tidak ada sejengkal pun tanah, setitik pun tanah di luar pengetahuannya, di luar penglihatannya, di luar pengontrolannya. Saudaraku, banyak manusia tidak memperdulikan keberadaan Allah ini. Sebagai buktinya, mereka hidup sesuka mereka sendiri. Mereka berperilaku seakan-akan tidak ada yang menciptakan jagat raya ini. Seakan-akan mereka ada dengan sendirinya. Perilaku yang sesuka mereka sendiri. Itu berarti perilaku yang pasti menyakiti sesama, merugikan sesama, melukai sesama. Sebab pada dasarnya manusia yang telah berkeadaan tidak sesuai rancangan Allah semula, itu manusia yang egois. Manusia yang mementingkan diri sendiri,
apalagi di zaman akhir sebelum dunia ini akan diakhiri oleh Allah. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5 dikatakan bahwa dunia akan berkeadaan makin sukar. Manusia mencintai diri sendiri, manusia juga menjadi hamba uang. Inilah keadaan manusia hari ini. Kalaupun mereka beribadah atau beragama, sebenarnya mereka menyangkali hakikat ibadah itu. Artinya hakikat ibadah itu apa? Hakikat ibadah itu pengabdian kepada Allah, hidup seturut dengan kehendaknya. Tetapi ternyata ada orang yang hanya melakukan ibadahnya secara seremonial. Kalau orang beragama hanya pergi ke rumah ibadah atau menjalankan cara-cara teknik-teknik bersembayang berdoa kepada Allah dalam upacara agama atau seremonialnya. Tetapi tidak memperhatikan apa yang dia pikirkan, apa yang dia ucapkan dan dia lakukan. Inilah yang dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa mereka memang menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, memungkiri esensi atau substansi dari ibadah itu. Ini ciri-ciri keadaan manusia di akhir zaman yang ditulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Makin hari manusia makin tidak memperdulikan keberadaan Allah. Makin tidak mempertimbangkan dengan benar keberadaan Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Kalau kita membaca di dalam 2 Petrus pasal 3, dikatakan bahwa di akhir zaman ya akan muncul pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. 2 Timotius 3 ayat yang ketiga. Mereka mengejek Allah bukan hanya dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan. Nah, betapa mengerikan keadaan ini. Suatu hari ketika seseorang menutup mata dan menghadap Allah, Elohim Yahweh, Allah Yahweh, Allah Israel, Allah Bapa kita orang percaya, ya, orang akan gemetar, Mereka tidak menyadari betapa dahsyat Allah itu. Karena tidak menyadari kedahsyatan, keagungan, kesucian dan kemuliaan Allah, manusia menjadi ceroboh, sembarangan, saudaraku. Ya. Hal ini bukan hanya terjadi dalam kehidupan orang-orang non-Kristen di luar gereja. Hal ini juga terjadi dalam kehidupan banyak orang Kristen. Juga dalam kehidupan aktivis
aktivis gereja, atau pengerja-pengerja gereja, bahkan rohaniwannya, pendetanya. Mengapa saya berani mengatakan ini? Tentu berdasarkan pengamatan dan pengalaman langsung, saudaraku. Dari kecil saya sudah menjadi Kristen, ada di lingkungan orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen yang aktif dalam bergereja. Kakak saya, kakak kandung saya guru sekolah minggu. Kakak saya itu guru sekolah minggu, saudara-saudara, dan kami ini rajin ke gereja setiap minggu. Kami ini setiap kali, ya saudaraku, ada kebaktian juga di rumah. Ya, ada kebaktian yang ngundang atau manggil orang-orang datang. Nah, jadi orang yang kami keluarga beragama. Lalu saya masuk sekolah teologi yang memang pada mulanya bukan cita-cita saya. Lalu saya ada di lingkungan sekolah tinggi teologi. Ya, dari mahasiswa sekolah tinggi teologi sampai menjadi pengajarnya, tinggal di asrama sekolah tinggi teologi, menjadi pimpinan asrama. Saya juga ada di pusat sinode, ya, karena tempat di mana saya tinggal dan menjadi pimpinan asrama juga pusat dari sinode gereja. Menggembalakan jemaat, hidup di tengah-tengah para aktivis gereja dan jemaat, juga ada di lingkungan para pendeta-pendeta karena menjadi juga orang yang memiliki posisi dalam lingkungan para pendeta. Tetapi terutama yang saya amati hidup saya sendiri sebagai pendeta. Tidak hanya mengamati orang lain, tapi juga mengamati diri saya sendiri. Sebelum Tuhan mengubah saya seperti hari ini, saya tidak menghayati keberadaan Allah secara benar. Saya bersyukur Allah yang saya sembah, Bapa di surga itu sabar. Kalau tidak sabar, saya sudah mati beberapa belas tahun lampau. Dan saya bisa masuk neraka atau paling baik itu menjadi anggota masyarakat saja. Saya mengerti apa artinya kurang takut akan Allah atau tidak takut akan Allah, walaupun menjadi orang Kristen, walaupun menjadi aktivis gereja, ya, sebelum jadi pendeta, walaupun bahkan ketika menjadi pendeta. Saya juga mengamati kehidupan orang-orang secara langsung atau tidak langsung, secara sengaja atau tidak sengaja mengamati. Bagaimana orang-orang di lingkungan gereja melakukan pelanggaran moral, ya, melakukan penyalahgunaan uang. Ya. Kalau sekarang ini tidak sedikit rohaniwan, pemimpin gereja yang selalu bicara mengenai uang, yang itu pasti bukan mengajarkan kebenaran. Dan mereka tidak takut akan Allah yang hidup. Nah, inilah
yang saya katakan bahwa banyak orang Kristen, aktivis gereja, pengerja gereja, bahkan rohaniwan, ya, yang tidak sungguh-sungguh menghayati keberadaan Allah. Sehingga hidup mereka tidak diusahakan untuk berkenan kepada Allah. Hati-hati saudaraku. Sampai saat ini pun saya terus belajar bagaimana menghayati Allah yang hidup, yang maha hadir, ya. Yang biasanya itu, saudaraku, bisa kita hayati lebih kuat pada waktu kita berdoa di satu suasana hening, ya. Kita lebih menghayati keberadaan Allah. Jadi jam-jam doa di mana kita ini menghadap Allah, Bapa kita, itu seperti merangsang, menstimulit kita menghayati keberadaannya. Sampai kita akan mencapai satu level di mana kita tidak perlu berkonsentrasi untuk percaya bahwa Allah itu ada. Tidak perlu berkonsentrasi. Jiwa kita sudah diliputi oleh penghayatan akan keberadaan Allah tersebut. Jadi waktu kita berdoa kepada Bapa di sorga, kita memanggil nama Tuhan, jiwa kita sudah tercengkerami oleh penghayatan akan keberadaan Allah tersebut. Kita berkata, Bapa kami yang di sorga. Dan seterusnya. Tidak perlu berpikir dia mendengar atau tidak. Karena kita sudah dicengkerami oleh penghayatan mengenai atau penghayatan terhadap keberadaan Allah itu. Dan kalau sudah demikian, kita tidak bisa doa sebentar. Tidak bisa. Kita tidak bisa doa sebentar. Ya, tidak bisa. Kalaupun sebentar, bobot kedalaman percakapan itu, saudara, dalam sekali, kuat. Ya, kita juga menjadi tidak berani banyak bicara. Kalau bicara itu sesuatu yang berarti. Kata demi kata menjadi begitu berarti. Karena kita bukan berdoa kepada Allah fantasi, tapi Allah yang hidup, yang nyata. Kita tidak bisa doa sebentar, saudara. Kenapa orang bisa tidak betah berdoa? Karena tidak mengalami perjumpaan. Mengapa tidak mengalami perjumpaan? Karena levelnya rendah dalam menghayati keberadaan Allah tersebut. Mestinya kita akan selalu menghayati, saudaraku, keberadaan Allah itu. Nah, kalau sudah demikian, saudaraku, kita jadi takut berbuat salah itu. Takut, jadi gentar. Bahkan ketika kita berpikir sesuatu yang tidak patut, kita juga menjadi takut, saudara. Dan kalau sudah terlanjur memikirkan hal yang Tuhan tidak berkenan, ya, tiba-tiba muncul wajah orang yang melukai kita dan kita memiliki perasaan marah atau dendam. Nah, kita mulai takut. Kita minta ampun dan kita memperkarakannya itu. Dalam percakapan-percakapan di meja makan, di meja ngopi, kita sering berbuat salah. Dan kita sadar, waktu usai dari percakapan itu,
Kita pulang, kita di jalan, kita mikir tadi bicara apa. Nah, berikutnya kita mau melatih untuk tidak mengucapkan kata yang salah. Kadang-kadang masih salah saja. Atau karena melihat satu keadaan yang menjengkelkan membuat kita marah. Kita jadi marah. Kesel, saudara. Marah kita. Nah, kemarahan itu, saudara, membuat kita melakukan hal yang tidak pantas. Marah itu boleh, kalau marah itu konstruktif, membangun, ya, dan tidak melukai orang. Nah, sering kita marah karena kita mau meledakkan emosi perasaan kita dan menikmati kemarahan itu. Dan kita menjadi salah karena kita tidak menghormati Allah. Nah, saudaraku, penghayatan akan Allah itu membuat kita menjadi takut akan Dia, dan kita bisa lebih menghindari dosa. Penghayatan akan keberadaan Allah mendorong kita untuk bisa menyukakan hatinya. Kita mau menyukakan, menyenangkan hati Allah. Menyenangkan Dia. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau berprestasi. Seperti kalau anak-anak sekolah memiliki ranking 1, 2, 3, 4, ya, 5 urutan yang terbaik. Tapi bukan karena gila hormat atau mau menjadi terkemuka di kerajaan surga untuk kesombongan atau kebanggaan, tetapi karena kita memang ingin sangat menyenangkan Dia. Dengan ranking itu kita mau sangat menyenangkan Allah. Iya. Saya memikirkan, saya mempertimbangkan kalau suatu hari menghadap tahta pengadilan Allah, dan sejak di bumi kita sudah berusaha untuk bisa sangat menyenangkan hati Allah. Betapa beruntungnya kita. Itu harta abadi. Itu hasil di dalam kekekalan. Yang memang kenyataannya tidak banyak orang yang mengusahakan hal tersebut, saudaraku. Tidak banyak dan hampir-hampir tidak ada. Orang mau dapat ranking itu di mata manusia, terhormat, lebih kaya, ya, lebih berkuasa, lebih tinggi kedudukan dan jabatannya. Ya, bukan tidak boleh memiliki kekayaan, bukan tidak boleh memiliki kedudukan, saudaraku sekalian. Bukan tidak boleh. Tetapi kita harus mempersembahkan semua itu untuk kemuliaan Allah. Nah, orang yang menghayati keberadaan Allah ini, ya, selain lebih berhati-hati hidup, ia juga ingin mengabdi dengan pengabdian yang benar. Apa yang kira-kira dapat kita lakukan untuk bisa menyukakan hati Dia? Bapa di surga, tolonglah aku untuk mengerti apa yang Kau kehendaki di dalam hidupku. Nah, ketika saya mempersoalkan hal ini kepada Bapa, bagaimana aku bisa memiliki ranking yang baik, ya Allah? Yang muncul di dalam hati saya adalah, hiduplah seperti Yesus. Wah, aku lalu dalam doa saya berkata, Tuhan Yesus, bantulah aku. Tolonglah aku bagaimana bisa hidup seperti Engkau yang melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan yang
Bapa percayakan padaku. Ini kehidupan yang indah sekali, saudaraku. Dan memang kekristenan itu memiliki esensi atau substansi ini. Bukan hanya percaya Allah itu ada. Sebab kalau hanya percaya Allah itu ada, saudaraku, dikatakan dalam Yakobus pasal 2, bahwa setan-setan pun juga percaya. Yakobus 2:19, percayakan hal itu, bahwa ada Allah yang esa. Allah tidak merasa tersanjung kalau hanya diyakini Allah itu ada. Mungkin ya saudara, lebih baik tidak pernah percaya ada Allah. Tapi berperilaku baik, menghormati sesama, menghargai nilai-nilai kemanusiaan, daripada percaya Allah itu ada, tetapi tidak menghormati Dia. Ada kan masyarakat yang terlahir atau anak manusia yang terlahir dalam lingkungan masyarakat yang ateis. Ya memang tidak ada yang percaya Allah itu ada, dan sebagai anak manusia yang lahir di tengah-tengah masyarakat yang ateis, ya mereka tidak menghormati Allah, tetapi memiliki nilai-nilai kemanusiaan. Bisa, bukan tidak bisa, bisa memiliki nilai-nilai kemanusiaan. Ya saudaraku. Nah, dengan nilai-nilai kemanusiaan tersebut, dia tidak melukai sesama atau kurang melukai sesama. Sulit dikatakan salah karena mereka memang tidak mengenal adanya Allah. Atau di suatu masyarakat yang tidak mengenal Allah, tetapi yang mereka yakini kekuatan ada di pohon beringin, kekuatan di batu besar. Nah, celakanya kalau seseorang lahir di masyarakat yang mengakui adanya Allah, tetapi tidak memperdulikan perasaan Allah. Ini celaka sekali. Benar-benar celaka. Ya. Kalau misalnya ada seorang anak ya, yang tidak memiliki orang tua, tinggal dalam satu rumah yang tidak ada tatanannya. Anak itu mau buat apa saja, mungkin tidak bisa dipandang salah. Atau kalau dipandang salah, bisa ditoleransi, ditolerir. Ya. Tetapi kalau ada anak yang memiliki orang tua tidak ada di rumah karena keluar rumah. Orang tua memiliki tatanan, jangan begini, jangan begitu. Wah, lalu anak-anaknya sembarangan ya. Dia berbuat sesuka-sukanya. Padahal ada candid camera, ada kamera yang tersembunyi, yang menyorot, yang melihat, yang merekam tindakan anak itu. Wah, kalau suatu kali, kalau kemudian orang tuanya pulang, lalu diputar itu rekaman. Malu enggak, saudara? Malu, saudara. Malu sekali. Atau takut sekali. Demikian pula kita. Kita hidup sebagai anak-anak Allah yang memiliki tatanan, saudara. Kalau kita memiliki tatanan, saudara, kita harus tunduk pada tatanan itu. Tatanan yang harus kita kenakan adalah kita harus hidup dalam persekutuan dengan Allah.
harus hidup dalam persekutuan dengan Allah. Untuk itu kita harus menjumpai Dia di waktu-waktu tertentu. Jadi kita harus menjumpai Allah di waktu-waktu tertentu. Harus ada saat di mana kita menghadap Dia. Saudara tidak menghadap Dia, itu kan pemberontakan. Apapun alasan saudara, sibuk, ngantuk, bosan, apalagi kalau sudah bilang bosan. Kalau kita sadar kita ini ada karena Allah yang menciptakan, mestinya kan kita tahu diri. Suka tidak suka kita duduk di hadapan Tuhan. Ada orang tua yang seperti mewajibkan atau terang-terangan mewajibkan anaknya bawa pasangan hidup dan cucu dari orang tua ini datang setiap minggu sekali, entah Sabtu malam, entah hari Minggu siang, ya. Dan itu sudah harus dipandang sebagai kewajiban. Dan bagi anak-anak yang baik harus dipandang sebagai suatu kebutuhan. Tetapi kalau sengaja tidak mau datang karena merasa tidak menguntungkan, nah ini anak-anak yang kurang menghormati orang tua dan anak-anak yang tidak tahu budi baik orang tua kan, saudara. Nah kita menghadap Allah dengan satu kesadaran kita ini ciptaan Dia loh. Dia Bapak kita yang juga harus dimotivasi dengan kesadaran atau didorong oleh kesadaran bahwa kita ini membutuhkan Dia. Kita memerlukan Dia. Kita harus berkata, aku tak dapat berjalan sendiri Tuhan di dunia ini, di bumi ini, dan oh apalagi nanti di balik kuburku, afterlife, death afterlife, kematian di balik kubur kita, di balik hidup kita. Aku membutuhkan Engkau ya Allah. Wah, kita tidak bisa tidak datang kepadanya. Dan di dalam kekristenan seperti yang seringkali saya bagikan, saya ajarkan bahwa kekudusan, kesucian kita itu atau hidup benar kita itu tidak diatur oleh hukum, ya, oleh tata cara aturan hukum, tetapi oleh perasaan Allah, oleh pribadi Allah sendiri. Tuhanlah hukum kita. Maka Dia memberikan Roh Kudus di dalam hidup kita itu supaya kita bisa mengerti apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Tapi sedikit sekali orang Kristen yang berdoa secara teratur setiap hari minimal 30 menit. Sedikit. Banyak yang kurang ajar, tidak tahu diri, tidak tahu budi baik Allah, dan sombong, tidak berlindung kepadanya. Banyak orang Kristen yang hidupnya tidak memperdulikan perasaan Allah. Mau buat apa, dia buat saja. Ya, dan lebih banyak orang-orang Kristen, saya bicara di lingkungan Kristen ya, saya tidak nyinggung agama lain atau orang yang beragama lain, yang tidak mengerti bagaimana melayani Allah Bapa kita. Melayani perasaannya dengan berbuat apa yang benar, yang patut, yang berkenan di hadapan Allah. Itu melayani perasaannya. Ya bukan jadi aktivis gereja dulu. Bukan jadi pendeta dulu, bukan. Itu nomor sekian. Tapi dari hari ke hari kita menyenangkanmu, dimanapun dan kapanpun
dalam segala perkara, menyenangkanmu, menyenangkanmu sejak di bumi sampai selamanya. Ya, tidak ada satu gairah yang sungguh untuk menyenangkan Allah. Tidak berani berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Kalau untuk membeli sesuatu, untuk mau memiliki barang-barang tertentu, wah, apapun dia lakukan, saudaraku. Tetapi kalau untuk Tuhan, wah, pelit dan perhitungan. Nah, di sini saya mendorong setiap kita mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi di sini juga saya memperingatkan hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang memegang keuangan gereja. Jangan sekali-kali menyalahgunakannya. Benar-benar akan terlaknat atau terkutuk. Apalagi saudara kalau jemaat yang kurang mampu masih mau memberi persembahan. Aduh, kalau sampai uang itu kita gunakan atau digunakan untuk hal yang tidak berguna untuk pekerjaan Tuhan, betapa celakanya pendeta itu atau betapa celakanya pemegang uang atau bendahara. Ya, saudara, ayo kita bertobat sungguh-sungguh. Ya, saya ingatkan ini, ayo kita bertobat sungguh-sungguh. Kita ikut terus suara kebenaran melalui YouTube. Kita beri kesempatan Tuhan berbicara lewat doa pribadi. Ya, oke. Saudara harus mau berubah. Jangan hanya puas menjadi orang Kristen, saudara. Ya. Saya berharap dengan pesan ini, dengan nasihat ini, saudara diubahkan Tuhan. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia. Lebih dari segalanya, dalam segala perkara, selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu menyenangkan hatimu Bapa. Dengan tekun berlomba, memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan. Tekadku menegakkan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancangan-Mu yang semula. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Musik mengalun lembut. Mari kita renungkan firman Tuhan. Mengajarkan kita bagaimana kita mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Tuhan. Bagaimana kita
membenahi batiniah kita, membenahi nurani kita, supaya kita senantiasa bisa menyenangkan hati Tuhan. Lewat setiap peristiwa-peristiwa kehidupan, Tuhan mengajar, mendidik kita, menolong kita, supaya kita semakin berkenan, semakin kudus, semakin bersih, hidup tidak bercacat celah di hadapan-Mu Tuhan. Roh Kudus, tolong kami, pimpin kami terus Tuhan, supaya kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Beri kami kekuatan Tuhan. Di masa kesulitan, di masa pandemi corona ini Tuhan, kami tetap memandang Tuhan, memandang kemuliaan Tuhan saja. Hati kami simpan di kerajaan-Mu Tuhan. Kami pindahkan ke kerajaan-Mu Tuhan, supaya kami berharap Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Menyenangkan-Mu, haleluya, menyenangkan hati-Mu Tuhan, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Sejak di bumi, sejak di bumi sampai selamanya. Sejak di bumi, sejak di bumi sampai selamanya. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Inilah janji kami, komitmen kami Tuhan. Kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan, memberi diri kami untuk dibentuk, diproses Tuhan, agar kami semakin sempurna di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pesan-Mu pagi hari ini, menguatkan kami. Kami mau mengakhiri ibadah kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga untuk setiap persembahan yang dipersembahkan bagi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan bagi pekerjaan-Mu Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan yang memberi berkat, Tuhan yang menolong kita. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, dari kasih Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus yang senantiasa menolong kita, membimbing kita dari hari ke hari, hingga kita sempurna di matanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yang empunya kuasa
memuliakan namamu, mengagungkan, memuliakan namamu. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.